Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Pada video kali ini saya bakal melakukan pengerjaan Cisco Packet Tracer, yaitu PTSA SWRE Final PTSA Skill Assignment. Oke, di sini saya sudah masuk di packet tracernya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada tugasnya saya diminta untuk melakukan object assignment. Tugas objektifnya itu membuat atau membangun sebuah jaringan, terus melakukan essential device setting, melakukan konfigurasi device setting. Selanjutnya dalam melakukan konfigurasi pembangunan jaringan infrastruktur setting, baik berupa VLAN, trunking, ataupun terchannel. Selanjutnya adalah membangun configuration host support. Oke. Ada 4 objektif tugas yang diberikan pada paket tracer ini. Yang pertama, di sini kita bakal melakukan penyusunan topologi terlebih dahulu ya. Tarik saya di sini. Oke. Nah, di sini ada router 1, switch 1, ada switch 2 dan PCA, PCB. Di sini terdapat beberapa kabel, baik dari Strides, ada crossover, ada konsol dan USB. Di sini perintah pertama ya. Perintah pertama di sini salah. Ini. Nah, ini ya, part 1. Di sini part satunya ini dia. Build the network, move the required device into the equipment rack, place the PC on the table and connect the device according topology diagram, sesuai dengan topologinya. Ini untuk tesnya. Oke, kita turunin dulu ini, kita biar jelas gambar topologinya. Pertama kita disuruh memindahkan switch 1 dan switch 2 menuju ke rack. Saya taruh sini dulu. Data. Oke, sini. Oke, ini untuk switch 1. Oke, kemudian di sini ada router. Kita pindahin dulu. Kita naikin yang router di atas. Nah, selanjutnya kita memindahkan PC-nya. Sini ada PCA, kemudian PCB. Oke. Sudah memindahkan, selanjutnya kita melakukan koneksinya ya, menyambungkan kabel-kabel yang diperlukan. Di sini cukup menggunakan track cable ya. Di sini pada topologi dapat dilihat yaitu Ethernet 3 G01 pada router ini menuju ke Fast Ethernet 05 pada switch 1 ya. Oke. Selanjutnya di sini pada topologi dilihat untuk menghubungkan Fast Ethernet 1 menuju ke Fast Ethernet 2 pada switch 2. Oke, ini udah. Selanjutnya ada selanjutnya kita hubungkan switch 1 Fast Ethernet 02 ke switch 2 Fast Ethernet 02 juga. Kita zoom dulu nih, kekecilan nih. Ini salah. Nah. Oke, ini udah benar ya. Kemudian ada kabel menuju ke PCI pada switch 1 yaitu di Fast Ethernet 06.
Ini switch 1 ya. 0606. Nah, ini 06 menuju ke flash Ethernetnya PCA. Oke, selanjutnya di PCB ada flash Ethernet 18 menuju 18 menuju ke PCB. Oke, ini udah terhubung semuanya. Setelah berhasil, selanjutnya kita tutup saja ini. Topologinya sudah sesuai. Kita dapat mengeceknya terlebih dahulu. Giga Ethernet di sini. Ya, di sini R1-nya Giga Ethernet 001 menuju ke flash Ethernet 005 pada switch 1. Selanjutnya di sini ada flash Ethernet 02 pada device S1 menuju ke flash Ethernet 02 pada switch 2. Sesuai dengan pada gambar ini juga ada switch satunya. Selanjutnya ini ada flash Ethernet 06 pada S1 menuju ke flash Ethernet PCA. Di sini tertulis pada topologi menggunakan flash Ethernet 06 menuju ke PCA. Selanjutnya di sini ada flash Ethernet menuju ke PCB dari device dari switch 2 yaitu flash Ethernet 18 menuju ke PCB. Sesuai dengan topologi, selanjutnya kita baca teksnya terlebih dahulu ya. Untuk setelah kita menyusun networknya, apalagi harus dilakukan. Selanjutnya adalah melakukan configuration in instantial device setting. Sini untuk melakukan konfigurasi, kita diminta untuk melakukan konfigurasi pada router. Kita kecilin dulu nih gambarnya. Ini kita kayaknya nih. Kita kecilin. Oke, ini cukup lah. Untuk melakukan konfigurasi setting, di sini kita menggunakan kabel konsul. Kita hubungkan ke, kita zoom dulu. Oke, ini ke PC A. Kok nggak bisa? Kita tunggu sebentar. Oke, ini ke konsol ke PC A. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita bisa masuk ke oke. Dan lupa untuk menyalakan terlebih dahulu ya. Di sini saya lupa menyalakannya. Kita nyalakan. Di sini ada nyalakan. Oke. Oke, ini udah nyala ya, ada titik hijau pada layar. Kita kecilkan lagi. Kita klik 2 kali saja. Kita tunggu loading. Oke. Ini salah. Terus kita masuk ke terminal. Sini konfigurasinya kita oke. Kita tunggu sejenak. Oke, selanjutnya sini kita bakal melakukan konfigurasi R1 ya. Kita enter dulu. Ini udah masuk ke bagian routernya. Di sini kita diminta melakukan prevent the configuration basic setting. Jadi hal yang harus dilakukan adalah kita enable dulu. Kita enable routernya, kemudian if config salah konfigurasi salah ya, konfigu ya, oke. Configuration terminal saya salah. Kita udah masuk ke router configurationnya.
Kemudian kita di sini memasukkan komen. Di sini configuration approach embedder banner. Diminta untuk melakukan prevent router attempting the server kepada ini ya, penilihan dan melakukan pengubahan router hostname. Dan kita masukkan dulu oke, terus kita ubah hostname-nya. Hostname-nya jadi router 1 sesuai di soal. Oke, kemudian kita masuk ke ini apa namanya, ini MOTD banner. Ini untuk apa ya, autentifikasi sebenarnya. Tap aja, terus kita tap, terus kita ini, kita masukkan ini, tap, ada, tap. Di sini kita masukkan autentifikasi bahwa akses ini hanya ada kita terus masukkan dulu komennya saja. Yuna UT Horizon UNA UTH Horizon access is prohibited. Komen ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa unauthorized access terbatas. Akses terbatas untuk melakukan konfigurasi terhadap router ini. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk dapat izin gitu. Ini kayak perizinan gitu. Oke, setelah berhasil, selanjutnya kita di sini diminta untuk yang B-nya configuration console password enable connection. Jadi kita masukkan dulu 0. Nah, passwordnya password and enable connection configuration password. Bisa di tap Cisco setelah kita diminta untuk melakukan configuration dan enable connection password dengan menggunakan perintah masuk ke line konsolnya, itu line konsol 6. Kemudian kita masukkan comment password Cisco paste. Ini untuk memberikan password pada line konsol 0 ya, passwordnya itu ya Cisco paste gitu. Kemudian kita klik login, kemudian kita exit, kita masuk daftarkan, kemudian kita keluarkan lagi. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke enable secret masukkan password Cisco pass. Oke. Cisco pass, di sini kita masukkan kita diminta untuk melakukan enkripsi text passwordnya. Jadi kita masukkan command service
service password, encryption. Oke, di sini kemudian setelah kita mengenkripsi passwordnya, kita diminta untuk melakukan set the minimum length atau set the minimum, melakukan pemasangan minimum password newly yang terbuat dari 10 karakter gitu, minimal kita melakukan pengesetan minimal 10 password gitu. Di sini dengan menggunakan command seperti sama security password min 10. Oke, telah berhasil. Di sini selanjutnya kita diminta untuk melakukan konfigurasi SSH. Pada SSH berarti masih di router 1 ini ya. Di sini masih melakukan konfigurasi di router 1. Kita disuruh membuat SSH. Username-nya ya admin kita sesuaikan dengan soalnya. Admin, kemudian passwordnya nih ya, secretnya admin 1 pass. Oke. Setelah itu melakukan konfigurasi domain name melakukan konfigurasi domain dengan nama ccna.ptsa.com. Berarti IP domain IP domain name, masukkan ini, kita copy saja ini biar tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kemudian kita paste. Oke. Selanjutnya dalam create RSA cryptokey with a module 1024 bits. Kita masuk key, buat kunci key, salah, crypto, key generate RSA 1024. Oke. Waduh. Invalid input detect command. Satu 1024. Oke, ini kan kita how many bits in the module. Kita diminta untuk 124 bits. Oke. Terus ternyata kita disuruh ensure the more secure version of SSH. Melakukan ensure tuh pengamanan ekstra dengan mengecekkan SSH-nya. IP SSH version 2. Nah, kita masukkan itu karena kita bakal menggunakannya. Kemudian di sini diminta untuk konfigurasi the VT-LAN, the authenticated login again the local user database. Minta untuk melakukan konfigurasi VPN dengan autentifikasi login gitu. Kita diminta untuk konfigurasi VPN gitu. VTA 16. Soalnya sih ada nggak sih di sini? Kita login lokal.
dan kemudian kita diminta untuk memindahkannya VTLAN to the connect atau configuration VTLAN to only offset connection. Kita diminta untuk melakukan configuration VTLAN yang hanya menerima koneksi melalui SSH gitu. Ini kita masuk ke login lokal, kemudian kita transport input SSH. Exit saja. Oke. Setelah berhasil ya, di sini halaman ini. Yang C-nya konfigurasi. Kemudian masuk ke step 2. Di sini diminta untuk melakukan configuration router 1 with a loopback interface. Konfigurasi the loopback. Configure loopback 0 with IP versi 4 dan sesuai dengan tabel yang diberikan. Oke, di sini kita masuk ke terminal lagi. Kita masuk ke interface loopback 0. Di sini loopback 0 kan disuruh 0. Oke. Kemudian kita ke description loopback-nya. Loopback. Oke. Kemudian kita masuk ke IP address-nya. Di sini kita ini cek dulu di manakah. Oh, ini dia. Ini R1 loopback. Nih loopback ya guys ya. Ini bagian loopback kita disuruh minta masukkan IP 6 dan IP IP v4 nya. Ini 209. Kita copy saja biar sesuai. Kemudian kita paste. Boom. Nah, ini kita harus memasukkan, karena dia /277, kita masukkan 255.255.255.224 untuk /27. Kita diminta untuk address v6 ya. Kita copy lagi, kita masukin di sini sama komennya IPv6 address, terus kita copy paste di sini /64 sesuai dengan di soal. Kita enter. Oh ini. Oke. Kita nggak boleh pakai spasi di sini. Kemudian kita masukkan, ini ada FE80 ini semacam default gateway versi 6 gitu ya. Ini kita copy lagi. Paste link lokal. Kita exit. Di sini kita telah berhasil melakukan configuration R1 loopback. Kemudian pada yang B di sini kita minta untuk yang B mana yang B tadi ya? Ini dia. Melakukan configuration sub-interface. Solve config with IPv6 dan IP 4. Terus solve configuration with IP sesuai dengan table. Kita disuruh minta melakukan konfigurasi ini dia. Nah, dari awal ini sub interface 1.2, 1.3 dengan lokal address ini. Kemudian kita
Untuk R4 nya juga gini-gini sesuai gitu ya. Oke, sampai di sini. Ini enggak nih. Sampai di mana ini? Oh, sampai di sini aja. Sampai di G 0/0/1.4. Oke, kita mulai saja di sini. Komennya sih sama saja ya. Kita dulu IPv6 unicast dulu, kita buka IP6 unicast. Oke, kita masuk ke interface G012 dulu. Salah. Interface G0/0/1.2. Oke. Kemudian kita memasukkan ini subpopulation dot 1 2. Oke. Dan kita ini disuruh memberikan nama. Namanya Bikes di sini ya untuk routernya. VLAN name-nya Bike. Description Bike. Sesuai yang ada di pada table gitu ya. Dan kita masukkan IP address-nya. Ini kita copy. Salah. Ctrl C. Nggak boleh gitu. Nah, ini kelas 26 nya kita ganti jadi 255.1.1.92 untuk /26 dan kita enter. Kita masukkan lagi di sini IPv6-nya. Sini ini dia. Salah. Kita copy saja. Ctrl V. Sama nggak boleh ya. Paste. Ini kita hapus. Oke, selanjutnya sama. Masukkan yang di FE80. Jadi itu tuh. Address. Kemudian kita di sini ini ya, FE belum saya copy. Ctrl C. Paste. Oke, di sini masuk ke link lokal. Oke, ini untuk yang flash Ethernet atas interface-nya G0012. Selanjutnya juga melakukan dengan cara yang sama. Sini saya biar cepat saya copy saja di sini dari interface ini. Sebentar dulu ya. Kita gini-gini aja. Nah, ini G03. Oke, kita masuk ke dot. Nah, ini kita ganti 3 karena pakai sub interface 3. Kita masukkan IP address di sini. Untuk G03 ini description-nya atau namanya Tricast ya. Paste. Oke. Dan masukkan IP-nya di sini. IP-nya berapa ya? IP-nya ini
C saja. Paste di sini. Oke. Untuk slash 27 itu ada salah. 65. Aduh, salah lagi. 65. Slash 27 itu 255 254. Ini kita masukkan untuk IPv6-nya ya. Aduh, pegal banget lagi. IPv6-nya di sini 201 DP8 acat. Oh, B. Sini ganti saja B. Oke. Enter. Kemudian untuk kita masuk ke sub interface yang keempat. Description-nya di sini dia management. Ctrl C. Salah. Mati kayak ini. Paste. Ya, dol. Nya 4. Copy address. Slash 29 itu 248. Enter. Dan V6 ini dia, kita ganti C ya. Oke, slash benar. Kemudian lokal addressnya mana ya? Ini dia. Ini sama aja sih harusnya ya. Selanjutnya ada apa lagi di sini? Oh, ini Gnative. C. Ini dia. Native ini tidak menggunakan IP dia ya. Kita cukup kemudian di sini kita diminta untuk description. Aduh, salah ini. Description-nya description baru kita masuk native. Oke. Setelah ini, setelah dia melakukan yang kedua ini ya. Nah, di sini kita diminta untuk konfigurasi dan native VLAN selanjutnya. Jadi kita casing dulu, kita path shutdown dulu kan. Esa. Oke. Sekarang kita masuk ke di step 3 di switch 1. Di sini kita cukup exit dulu. Kita exit. Mau exit nih.
Kita bakal melakukan konfigurasi pada switch 1. Cukup menggunakan ini inspect real, kita drag ke sini. Oke, kita masuk di sini ke terminal. Oke, kita enter. Kita telah berhasil masuk pada switch 1 lebih tepatnya. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Kita jalan dulu ini ke sini. Basic setting. Basic setting. Berarti kita harus ke enable dulu. Oke, kita masuk ke config. Sama pada sebelumnya, yaitu no IP, domain lookup. Oke, kita host name S1 huruf besar, kemudian kita juga menulis, ada nggak ya di sini? Nggak ada ya, sama pada seperti sebelumnya. Di mana, di router 1 you know UNAUTO reset is prohibited. Mana nih? Selanjutnya kita close dulu ini ya. Sebentar, kita pindah ke ini switch 2. Cuman yang digunakan ya sama aja sih, kita akan mengaktifkan dulu. Dan kita cukup copy saja di sini. Ini kita copy ini aja. Salah. Oke. No IP domain hostname S2, kemudian ini kita paste. Oke. Selanjutnya adalah konfigurasi device hardening on S2NS 1. Sama juga ini seperti di router sebelumnya. Namanya sama ya setiap and console 0. Kemudian kita masuk ke password discount kita login, exit kita masuk ke kotak copy ini.
Ctrl C. Aduh, salah. Waduh, semuanya bener lah. Nah, kita bakal melakukan hal yang sama pada router 2. Switch 2 maksud saya, sorry. Kita masukkan di sini. Line, selesaikan dulu lah. Ini belum kelar nih. Kemudian kita masuk ke enable secret Cisco Compass. Nah, service. Kita masuk sini. Line. Dan kita melakukan konfigurasi username. Ini dengan cara username admin, passwordnya, secretnya admin pass 1, admin 1 pass. Oke, selanjutnya disuruh generate gitu ya, sama kayak ini sebelumnya juga. Please define a domain name first. Salah ini, aduh, ngantuk ini. Domain. Name CCNA PTSA. Nah, kalau kita masuk ke crypto 1024, kemudian kita ke IPSS FVTE 015. Kita gunakan command yang sama pada saat kita mengkonfigurasi dasar routernya. Aduh, betul.
Setelah itu kita masuk ke V2 S1 configuration dengan konfigurasi yang sama juga, soalnya dimintanya juga sama gitu. Username, admin secret, passwordnya admin1 pas. Untuk IP domainnya kemudian kok salah. Ini kurang name. Nah, kemudian crypto key generate RSA 1024, kemudian kita masuk ke IP SSH version 2, kemudian VT line VTY 15 ini aduh ke login lokal. Dan ke transport input SSH. Ini telah berhasil juga. Berikutnya kita configuration SFI S on S2 dan S1. Ini dia. Diminta untuk use the information in the address table. Configuration text. Diminta untuk from dan press lagi. Gitu. Ini PCA-nya kenapa? Mati kah? Mati. Kocak. Nah, mati dia. Sorry. Terpencet. Sehingga tadi S1 melakukan use the menggunakan informasi pada table untuk melakukan konfigurasi VLAN pada S1 dan S2 for the management VLAN. Kemudian disuruh configuration switch so that the SFI can be reset from other network. Jadi dia SFI-nya bisa nyampe ke network lainnya menggunakan manage VLAN. Oke. Sini interface-nya S1I. Menggunakan interface VLAN 4 ya, sesuai dengan table. Dan kita masuk ke IP address. Kita copy saja ini. Ctrl C.
kita paste. Karena dia /29 berarti kita masuk 255.255.248. Description management. Manajemen interface. Salam dulu nih. Interface. Manajemen itu melakukan konfigurasi IP di gateway default. Ya, IP defaultnya ini. Nah, pas tuh. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada switch 2. Nama itu interface. VLAN 4. Lalu kita masuk ke IP address. IP addressnya di sini. Copy. Masukkan di sini, paste. Kemudian 255.255.24 berapa tadi ya? 48. Kemudian kita masuk ke description manajemen interface manajemen kita masuk ke shutdown exit, kemudian kita masukkan IP default gateway-nya. Aduh, salah lagi. Ctrl C, kita paste, enter. Selanjutnya pada part 3 ya. Nah, untuk pada S1 melakukan konfigurasi the port in the connected to the host with static access mode in VLAN. Pada S2 menggunakan VLAN 3. Dan seterusnya gitu. Kita yang S1 dulu ya. Menggunakan VLAN 2. Oke, VLAN 2. VLAN 2. Kita masuk ke di S1 menggunakan VLAN 2 dan ke namesnya adalah Breakers. Tadi ada di atas ya, kolom atas. VLAN 3 namanya adalah Tricus dan VLAN 4 ya. Name-nya is manajemen. Dan VLAN 5 namanya parking. Dan VLAN 6 nama native. Oke.
Kita masuk ke interface range-nya. Di sini pada VLAN yaitu interface yang digunakan itu 01 dan 02 ya. Pada switch 1 dan switch 2 itu kan kembar ya. Inter. Aduh. Kita close dulu berarti. Oke. Interface range F0/1 sampai 2 dan ke switch port mode. Nah, enter, kemudian masuk ke switch port trunk native VLAN. Native VLAN kan 6 ya. Kemudian switch port load. Aduh. Melakukan konfigurasi pada interface atau PCA ya. Interface F05. Nah, aktifkan mode trunk. Sini switch port mode trunk. Oke, kemudian kita masuk ke VLAN 6. Aktif trunk, aktif VLAN 6 dan load lagi. Setelah itu kita bisa exit. Selanjutnya kita masuk ke switch 2. Sini juga menggunakan konfigurasi yang sama, cuman bedanya di sini menggunakan VLAN 3. Aduh. VLAN.
Selanjutnya melakukan configuration IP default route has to use the melakukan konfigurasi interface di sini. Nah, satu diminta untuk interface range. Invalid ini inter betul ya. Interface salah. Oke, masuk ke V2. Nah, lakukan hal yang sama juga. Interference. Kemudian masuk ke group. Udah salah. Aduh, jangan. Group 1 mode. Salah lagi ini. Share. Udah salah lagi. Oke. Interface port. Interface. Oh, salah Pak. Oke. Selanjutnya melakukan configuration ini R1 dan R2. Ini udah nih 4 nih.
maka kita melakukan konfigurasi. Ini nomor 3 ini. Aduh, pegelnya kakiku. Kita mengcopy ini saja karena ini cukup panjang ya. Jika ditulis manual, aduh salah lagi. Astaga. Ada ini soalnya interface range-nya ini harusnya sama saja jika mengikuti soal.
Basta. Oke. Oke, kita exit, close dulu, kita buka di sini. Selanjutnya adalah melakukan configuration host support. Di sini kita melakukan host support komputer. Nah, kita ini tuh. Kita pindahkan dulu. Kecil sekali ini. Oke. Kita exit dulu, exit. Kita ini. Oke. Passwordnya tadi salah. Untuk passwordnya itu tadi apa yang di sini ya? Admin pass. Nggak bisa. CCNA. Salah lagi.